Pagi itu, sekitar jam 9 pagi, suasana di tepi Danau Kenangan benar-benar berubah menjadi mencekam. Ada seorang mahasiswa tanpa sengaja menemukan sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding. Sambil bergetar ketakutan, mahasiswa ini melihat dari jauh dan semakin mendekat ke sesuatu yang mengapung tersebut. Ternyata, itu adalah jasad seseorang yang telah tewas mengambang. Mahasiswa ini langsung berteriak meminta bantuan, sehingga tempat kejadian menjadi ramai, dikerumuni oleh orang-orang sekitar. Suasana semakin tegang, tidak ada yang mengenali mayat itu, dan identitasnya sama sekali tidak bisa ditemukan. Hanya tas berisi batu yang menjadi satu-satunya petunjuk. Berita ini menjadi pertanyaan satu kampus. Ada apa ini? Siapa itu ya? Kenapa dia? Mahasiswa mana ya? Akhirnya jasadnya dibawa oleh polisi ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Setelah dapat diidentifikasi, jasad tersebut bernama Aksaina Ahad Dori, seorang mahasiswa berusia 19 tahun. Menurut hasil identifikasi pada saat itu, Aksaina sudah tewas selama 2 hari, sebelum akhirnya ditemukan bersamaan dengan tas berisi batu. Polisi sempat mengira bahwa Aksaina mati. Hal ini berdasarkan pengakuan 15 saksi lapangan, serta keterangan ibu Aksaina yang menyatakan Aksaina kecewa karena tidak diizinkan ikut olimpiade ke tingkat yang lebih tinggi oleh kampus. Padahal, Aksaina telah memenangkan olimpiade nasional. Diperkuat kembali dengan surat terakhir di kamar kos Aksaina yang berisi, "Will not return for eternity. Please don't search my existence. My apologies for everything." Diakhiri dengan tanda tangan Aksaina. Sampai pada akhirnya, muncul hasil tim forensik yang ternyata ditemukan luka lebam di tubuh Aksaina, bibir, telinga, dan wajah, plus luka di tumit. Saat itu, sepatu yang terakhir Aksaina pakai juga robek di tumitnya, memperkuat indikasi kalau Aksaina sempat diseret. Aksaina diduga masih hidup ketika diseret masuk ke danau. Ia waktu itu hanya pingsan. Pernyataan ini diperkuat dengan ditemukannya pasir di paru-paru Aksaina untuk memastikan Aksaina telah terbunuh. Ransel Aksaina diisi dengan batu supaya Aksaina tenggelam. Hasil analisa tulisan juga menunjukkan surat bukti yang ditemukan di kamar kos Aksaina bukanlah ditulis oleh dirinya, melainkan oleh 2 orang yang sampai saat ini belum teridentifikasi. Polisi semakin bingung mengenai kasus Aksaina ini karena TKP sudah berantakan, barang bukti pribadi juga sudah tidak steril. Seperti HP dan laptopnya Aksaina sudah banyak yang diutak-atik. Petunjuk terakhir yang ditemukan adalah ibu Aksaina sempat menelpon Aksaina sebelum malam kemarin. Akan tetapi, telepon tersebut diangkat oleh teman Aksaina yang suasananya juga cukup berisik. Kasus pun akhirnya tidak berprogres. Sampai 3 bulan setelah kejadian tersebut, tiba-tiba keluarga Aksaina dikejutkan dengan sebuah tweet dari Aksaina yang berisi, "Saya janji akan balas semua perbuatan kalian terhadap Ace. Saya akan belajar menjadi kalian dan tentunya melakukan hal sama dengan cara saya sendiri. Camkan." Ditutup dengan inisial R. Dan tak lama kemudian, tweet tersebut dihapus dan akunnya tidak bisa diakses. Misteri ini kembali muncul beberapa tahun kemudian dalam sebuah tweet Aksaina yang berisi, "Aku." Kembali lagi tweet ini tidak memberikan petunjuk apapun dan menjadi pertanyaan tentang apa maksud tweet dari Aksaina yang berisi "aku" tersebut. Seiring berjalannya waktu, kasus Aksaina menjadi makin buntu dan belum terpecahkan hingga saat ini. Menurut kalian, apa maksud tweet dari Aksaina dan apa yang sebenarnya terjadi? Tulis di kolom komentar.